Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Teman-teman sahabat sunnah yang Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu dan faidah. Ada salah satu dari ikhwah kita, teman kita, bertanya kepada ana, Ustaz, hari ini kita temukan terjadi lagi perbedaan penentuan tanggal 1 Dzulhijjah antara negara kita, pemerintah kita dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi yang notabene hari ini atau yang hari ini juga diikuti oleh salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Kata beliau, tentunya nanti akan ada perbedaan baik sholat Idul Adha dan puasa sunnah Arafah. Jadi kira-kira mana yang harus kita ikuti, Ustadz? Apakah mengikuti pemerintah kita ataukah Arab Saudi sekaligus nanti mengikuti apa yang diikuti oleh salah satu organisasi Islam di Indonesia ini? Maka jawaban kami adalah ikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita Indonesia, di mana penentuan mereka juga insya Allah sudah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Islam, sesuai syariat insya Allah, sesuai dalil insya Allah. Karena mereka menetapkannya dengan metode ru'yatul hilal, melihat hilal dengan mata, dengan pandangan kita. Dan pemerintah kita memberikan kriteria minimal tinggi hilal atau bulan itu sudah 3 derajat. Maka dengan 3 derajat itu insya Allah dengan pandangan mata langsung bisa kelihatan. Nah, oleh karenanya apa yang ditetapkan oleh pemerintah insya Allah ini sudah sesuai dengan real dan kenyataan seperti yang dulu dijalani, yang dilakukan oleh para sahabat di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan melihat hilal dengan mata kepala, dengan mata telanjang. Jadi insya Allah apa yang ditetapkan, diputuskan oleh pemerintah insya Allah sudah sesuai dengan dalil. Karena ini juga berdasarkan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah ketika kita melihat hilal dan berhari raya Idul Fitri lah ketika kita melihat hilal. Ini tentang penentuan puasa dan Idul Fitri. Demikian juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Idul Adha. Nabi mengatakan, al-fitru yauma yuftirun nas, wal adha yauma yudahhin nas. Hari Raya Idul Fitri adalah ketika umat Islam, kaum muslimin melakukan Idul Fitri bersama pemerintah. Dan Idul Adha adalah hari di mana umat Islam melaksanakan Idul Adha bersama pemerintah. Tentu penjelasan bersama pemerintah ini adalah dijelaskan oleh para ulama kita. Dari ulama terdahulu kita menjelaskan bahwa berpuasa dan berhari raya, beridul adha itu semuanya mengikuti umat Islam yang dipimpin, diatur oleh pemerintah daerah, pemerintah masing-masing daerah. Jadi apa yang Nabi sabdakan ini perintah kepada kita untuk mengikuti pemerintah kita di masing-masing negara kita, di daerah kita. Mungkin orang bertanya, Ustadz, kenapa kita tidak mengikuti Arab Saudi, menyamakan waktu baik puasa maupun Idul Fitri maupun Idul Adha, menyamakan waktu kita agar sama semuanya? Maka jawaban kami adalah tentu ini beda. Tentu tidak sama, karena tentu kalau kita samakan, kita menyamakan waktu kita antara Saudi dengan kita Indonesia, maka kita juga harus menyamakan dalam masalah waktu-waktu sholat kita. Harus berkonsekuensi demikian. Jika kita menyamakannya, maka tentu waktu zuhur di Indonesia harus mengikuti waktu zuhur Arab Saudi. Demikian juga asar, maghrib, isya, subuh. Harus mengikuti Arab Saudi? Tentu tidak. Oleh karenanya dari waktu sholat saja kita sudah berbeda, maka tentu untuk masalah Idul Adha, Idul Fitri, puasa, semuanya
yang mana ibadah-ibadah ini ditentukan dengan waktunya. Tentu waktu-waktunya berbeda-beda sesuai dengan di daerah kita masing-masing. Ya, dimanapun kita berada, waktu pelaksanaan ibadah kita berbeda-beda. Baik sholat, baik waktu sholat, Idul Fitri, Idul Adha, atau puasa. Ya, demikian. Jadi kita tidak menganjurkan untuk mengikuti Arab Saudi, dan kita tidak bisa mengatakan dan menyatakan menentukan satu waktu karena tempat kita dan matlak kita berbeda. Jadi matlaknya Arab Saudi dengan kita itu berbeda. Seperti dulu di masa Abdullah bin Abbas juga ada seorang tabi'in yang keluar dari kota Madinah dalam keadaan sudah berpuasa. Dan ketika sampai di Arab di mana di Palestina, di Syam, beliau saat itu datang ke Syam. Di sana yang menjadi khalifah adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan di Syam penentuan awal Ramadan itu lebih lambat daripada di Madinah. Jadi di Syam lebih lambat daripada di Madinah. Sehingga berpengaruh juga pada penentuan Idul Fitrinya. Di Madinah lebih duluan daripada di Syam. Ini terjadi perbedaan. Jadi dari sini kemudian kita katakan bahwa masing-masing daerah memiliki waktu yang berbeda. Jika di tanah Arab saja sudah terjadi perbedaan, maka tentu di daerah kita juga, di Indonesia, di negara-negara yang lain, tentu pasti akan berbeda. Itu yang pertama, terkait waktu kita dan matlak kita sudah berbeda. Sehingga tidak bisa kita katakan kita samakan satu waktu dan satu matlak dengan Arab Saudi. Mungkin orang akan mengatakan, Ustadz, kalau kita tidak menyamakan, nanti konsekuensinya adalah waktu pelaksanaan puasa sunnah Arafah dan sholat Idul Adha akan berbeda. Maka kita katakan sama juga dengan masalah puasa. Sama juga dengan masalah Idul Fitri. Tentu ketika Arab Saudi dengan Indonesia sudah berulang kali berbeda, maka kita katakan sama aja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Waktu Idul Fitri di Arab Saudi dengan kita berbeda, puasa juga berbeda. Kita biasa itu sudah dijalani dan sudah berkali-kali, maka tidak ada masalah. Sama juga dengan masalah Idul Adha ini dan puasa sunnah Arafah. Dengan puasa sunnah Arafah. Mungkin orang bertanya atau mengatakan, Ustadz, nyatanya buktinya bahwa orang yang berada di negara-negara di luar Arab Saudi, ketika mereka datang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, mereka kan mengikuti apa yang ada di Arab Saudi. Maka kita katakan, iya, mereka mengikuti apa yang ada di Arab Saudi, ketetapan dan keputusan yang ada di Arab Saudi, karena mereka berada di sana. Jadi, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, athar, riwayat bahwasanya seorang tabi'in yang mengikuti puasa dan melaksanakan Idul Fitrinya ketika beliau memulai puasanya di Madinah, dan beliau mengikuti Idul Fitrinya di Syam, di mana kalau mengikuti waktu Idul Fitri Madinah seharusnya dia harus mengikuti Idul Fitri yang ada di Madinah, padahal dia di Syam. Tapi beliau tidak melakukan Idul Fitri sementara beliau berada di Syam, karena di Syam belum pelaksanaan Idul Fitrinya. Masih 1 hari lagi puasa. Sehingga walaupun dia orang Madinah, dia tinggal di Madinah, kemudian dia safar ke Syam dan pelaksanaan Idul Fitrinya di sana berbeda, dia ikuti yang ada di Syam. Dia tidak mengikuti apa yang ada di Madinah, walaupun dia berasal dari kota Madinah. Sama dengan orang-orang Indonesia, Malaysia, atau negara manapun yang ketika dia melaksanakan haji, dia berangkat ke sana, dia mengikuti apa yang ada di sana, apa yang ada di Arab Saudi. Pelaksanaan hajinya, pelaksanaan wukufnya, dia mengikuti di sana. Sama dengan misalnya
orang mau berumroh di waktu Ramadan, walaupun misalnya dia memulai di Indonesia ini, ya, dia lebih lambat atau dia lebih dulu misalnya, di Indonesia dia sudah duluan, kemudian di Arab Saudi misalnya belum, ya, dan penentuan Idul Fitrinya misalnya lebih lambat daripada di Indonesia misalnya, maka dia harus mengikuti apa yang ada di Arab Saudi, karena misalnya dia mau Idul Fitri, dia mengikuti apa yang ada di Arab Saudi. Karena memang ketika dia sudah berada di daerah situ, dia mengikuti apa yang diputuskan di negara itu atau di daerah itu sesuai dengan hilal yang sudah ditentukan di daerah itu. Ya. Kemudian mungkin orang bertanya, iya tapi Ustadz, akan terjadi perbedaan kita puasa Arafah, sunnah Arafah, yang mana kan Nabi mengatakan ada keutamaan besar tentang masalah puasa Arafah ini. Sementara kalau kita berpuasa tidak sama dengan Arab Saudi, apakah kita akan mendapatkan keutamaan seperti yang Nabi sabdakan dalam hadis bahwasanya puasa Arafah akan menghapus, menggugurkan dosa-dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan yang akan datang? Apakah kita akan mendapatkan keutamaan itu? Sementara kita kan puasa bukan di hari Arafah. Kalau kita mengikuti keputusan yang ada di negara kita, berarti kita tidak berpuasa pada hari Arafah ketika umat Islam wukuf di Arafah. Maka kita katakan, teman-teman yang dimuliakan Allah, penentuan wukuf di Arafah itu berkaitan dengan penentuan tanggal 1 Dzulhijjah. Kapan tanggal 1 Dzulhijjah? Baru nanti akan ketahuan tanggal 9 Dzulhijjah, di mana di situ dilaksanakan wukuf di Arafah. Maka konsekuensi dari perbedaan penentuan tanggal 1 Dzulhijjah itu pasti akan berakibat perbedaan waktu pelaksanaan puasa Arafah. Walaupun tahun ini misalnya kita melaksanakan puasa Arafahnya berbeda dengan di Arab Saudi, atau mungkin tahun-tahun yang akan datang misalnya akan terjadi lagi perbedaannya, maka tetap kita mendapatkan keutamaan puasa Arafah. Karena Nabi SAW ketika mengatakan Saum yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah tukaffirudz dzunuba sanatain, menggugurkan dosa-dosa selama 2 tahun. Madiyatan wa mustaqbalatan. Tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Garis bawahi kata-kata Saum yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Nabi bicara tentang waktu. Nabi tidak bicara tentang tempat pelaksanaan Arafah. Jadi Nabi bicara tentang waktu wukuf Arafah, waktu Arafah. Jadi Nabi tidak bicara tentang tempat pelaksanaan Arafah. Nabi tidak bicara tentang tempat pelaksanaan wukuf di Arafah. Tapi Nabi bicara tentang waktu Arafah. Jadi waktu Arafah itu berbeda dengan apa yang yang dilakukan oleh umat Islam yang berwukuf di Arafah sana. Jadi Nabi bicara tentang waktunya, sehingga kemudian orang-orang yang wukuf, yang mau melaksanakan wukuf di Arafah itu menunggu tanggal 9 Dzulhijjahnya. Dan penentuan tanggal 9 Dzulhijjahnya itu berawal dari penentuan tanggal 1 Dzulhijjah tadi. Ketika penentuan tanggal 1 Dzulhijjahnya berbeda, maka tentu tanggal 9 Dzulhijjahnya berbeda. Ketika mungkin orang berkata atau mau mengatakan, boleh tidak Ustadz kalau seandainya kita walaupun pelaksanaan penentuan tanggal 1 Dzulhijjahnya berbeda dengan Arab Saudi, namun kita boleh tidak mengikuti melaksanakan puasa sunnah Arafah sesuai dengan yang ditetapkan di Arab Saudi? Maka kami katakan tidak boleh melaksanakan mengikuti apa yang ditetapkan oleh Arab Saudi, karena hari ini kita kan lebih lambat daripada mereka. Jadi ketika kita menentukan tanggal satunya berbeda, maka tentunya
Kalau seandainya kita mengikuti apa yang di negara kita, kita berkomitmen dengan apa yang ada di negara kita, lalu kita ngotot mau berpuasa sesuai dengan yang ditetapkan oleh Arab Saudi, berarti kita melaksanakan puasa sunnah Arafahnya belum pada waktunya. Karena belum tanggal 9, kita masih berada di tanggal 8 Dzulhijjah. Dan ini tentu belum masuk waktunya, sehingga tidak dianjurkan untuk melaksanakannya. Dan tentu tidak akan mendapatkan keutamaannya, karena bukan pada waktunya kita melaksanakan puasa. Demikian juga Idul Adha. Pertanyaan yang sama mungkin juga dikatakan, boleh tidak kita mengikuti sholat Idul Adha-nya mengikuti Arab Saudi atau salah satu organisasi yang ada di Indonesia ini yang mendahului pemerintah? Maka kita katakan tidak boleh kalau Anda meyakini bahwa penentuan tanggal 1 Dzulhijjah mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah. Karena kalau Anda mau mengikuti sholat Idul Adha belum pada waktunya, berarti Anda melaksanakannya bukan pada waktunya. Demikian juga nanti efeknya pada pelaksanaan kurban, ya, hewan kurban disembelih. Misalnya, nanti Anda mengatakan, nanti saya sholat Idul Adha-nya mengikuti pemerintah, tapi saya menyembelihnya di hari ini misalnya, bukan besoknya. Mengikuti apa yang diikuti oleh Arab Saudi dan diputuskan oleh Arab Saudi misalnya, atau salah satu yang diputuskan oleh salah satu organisasi Islam di Indonesia ini. Maka kita katakan, kalau Anda melakukan hal ini, menyembelih belum pada waktunya, maka sembelihan Anda tidak dianggap. Sembelihan Anda tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Ya, hanya sekedar sembelihan biasa. Bukan sembelihan yang dikatakan ibadah, murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ya, demikian. Jadi sudah, kalau seandainya pun misalnya kita lewat satu hari, maka insya Allah kita serahkan kepada pemerintah dalam masalah ini, ijtihad mereka, yang apa sudah diputuskan oleh mereka, kita ikuti. Insya Allah yang diputuskan oleh pemerintah pun berdasarkan dasar ilmu agama, berdasarkan dalil, yang insya Allah seperti yang kita jelaskan pada awal mula tadi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami jelaskan ini jelas. Kemudian salah satu hadis lagi tambahan, bahwasanya kenapa tadi kita katakan bahwa dalam penentuan 9 Dzulhijjah atau penentuan puasa Arafah ini, Nabi bicara tentang waktu. Ya, sekali lagi Nabi bicara tentang waktu, bukan tempat. Di mana Nabi mengatakan, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah. Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, berarti ini bicara tentang waktu. Jadi bukan masalah idza ra'aitum wukuf bi Arafah misalnya, apabila kalian melihat wukuf di Arafah. Ya. Nabi malah justru mengatakan apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, yang berkaitan dengan penentuan tanggal 1 Dzulhijjahnya. Jadi tentukan dulu tanggal 1 Dzulhijjahnya, baru nanti ketahuan tanggal 9 Dzulhijjah dan tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga dari sini kemudian tidak akan salah, ya, tidak akan keliru ketika kita berpuasa sesuai dengan apa yang diputuskan di daerah, di negara kita, dengan metode ru'yatul hilal tadi. Barakallahu fikum, ini yang bisa kami tambahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.